Ya, Mumpung lagi ngumpul nih, bukannya Akang punya masalah? Coba dong tanyain mumpung ada Kang Chandra sama Pak Udin. tapi saya malu, Ah, sok-sok jangan malu-malu. Siapa tahu saya dapat solusi ya. Iya, sok aja. Makasih. Gimana Kang? Jadi gini kan saya tuh punya permasalahan, terutama dalam diri saya. Saya terus terang sering banyak melakukan dosa dalam diri saya gitu kan. Saya juga mungkin Allah memurkai diri saya gitu kan karena perbuatan dosa dalam diri saya juga. Saya ingin mengetahui bagaimana sih untuk supaya saya tuh dosa-dosa saya tuh terampuni oleh Allah, lebih tahu mengenal kepada Allah, dapat hidayah dari Allah. Siapa tahu dari Kang Chandra ataupun Pak Udin dapat solusi. Bagaimana? Begini ya Kang, bukan berarti saya itu menggurui, Iya. bukan berarti juga saya menasihati. Ini Iya. kan sekedar saran. Sama kami juga lagi belajar gitu ya. Mungkin saya memberikan suatu saran ya. Mungkin lebih tepatnya saya mendapatkan ini, saya akan sharing. Nah, mengenai itu, kita itu sebelum kita menggapai hidayah itu, Iya. coba kita untuk bersyukur apa yang telah diberikan Allah. Pada dasarnya, kebanyakan orang itu bersyukur itu akan semua yang diberikannya itu yang enak-enak gitu kan. Nah gitu ya. Tapi yang paling hakikinya atau yang hakikatnya dari Allah, syukur yang menurut Allah dengan manusia itu berbeda kan. Bedanya gimana tuh? Jadi gini, kebanyakan orang manusia, sesama manusia, mendapatkan keberkahan atau bersyukur dia itu kepada Allah itu pada saat dia itu mendapatkan sesuatu yang kenikmatan duniawi gitu. Contohnya akan mendapatkan rezeki yang lebih gitu tak. Itu akan itu ingin memberikan sesuatu atau bersyukur dengan cara pengajian, memberikan sesuatu gitu ya, atau memberikan berkat-berkat ya. Iya, iya, Ya seperti makanan gitu. iya. Itu adalah salah satunya. Tapi hakikat oleh Allah, yang namanya bersyukur itu adalah menjadikan suatu modal dari Allah itu dengan dengan keinginan Allah. Kira-kira modalnya itu apa? Nah, modalnya itu dalam surat An-Nahl ayat 78 itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wa absara wa afidah la'allakum tashkurun. Allah itu mengeluarkan semua manusia itu dari perut ibu. Sepakat tidak? Sepakat. Tidak seperti Ya. yang hidupnya Berasal dari itu batu dari gitu kan. batu gitu. Tapi kita itu dalam syariatnya bahwa kita itu dilahirkan dari perut ibu tanpa mengetahui sesuatu apa. Betul tidak? Betul. Lihat saja dengan kenyataan yang ada bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu tidak tahu apa-apa. Bahkan mau makan atau minum apapun saja dengan cara menangis saja ya. Tapi Allah itu tidak sekedar mengeluarkan manusia atau menciptakan manusia dan dilahirkan ke dunia itu semena-mena dibiarkan begitu saja. Tapi Allah itu memberikan modal, yaitu ke sam'a basar fu'an, pendengaran, penglihatan dan hati, agar semua manusia itu bersyukur kepada Allah. Baru tahu saya kan. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati. Jadi pada dasarnya kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah dengan cara pertama, modal yang Allah berikan itu gunakan dengan yang Allah inginkan. Dengan cara modal yang kita diberikan oleh Allah, pendengarannya yaitu mendengarkan ayat-ayat. Terus penglihatannya gitu ya, itu melihat tanda-tanda kekuasaan. Dan hatinya adalah memahami ayat-ayat Allah. Nah, maka insya Allah antum dalam segala apa yang engkau inginkan, engkau lakukan dengan cara apapun, jikalau pendengaran, penglihatan dan hati nurani seperti yang Allah inginkan, niscaya engkau akan jadi jalannya Allah.
Jangan sampai kita lengah dengan apa yang diberikan modal dari Allah. Kenapa? Karena dalam surat Al-A'raf ayat 109, jadi sesungguhnya Allah itu menempatkan manusia itu dari golongan jin dan manusia itu dari neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka itu memiliki tadi pendengaran, penglihatan, hati itu tidak sesuai dengan Allah yang keinginan Allah. Mereka itu sesat kata Allah, seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat. Contoh kecilnya gini kan, Kang pernah lihat contoh kecil dari binatang ternak. Contohnya kambing, tahu kambing? Ya tahu Kang. Kambing jikalau dia itu kambing itu masuk ke apa namanya ke suatu ladang ya, ladang misalkan ladang jak atau ladang singkong. Iya. Yang dicurinya apa? Pasti daunnya lah Kang. Nah, daunnya saja kan. Iya. Jikalau kita yang si domba ini atau si kambing ini ketemu oleh pemiliknya, Iya. paling dia itu kabur. Betul. Ya. Betul. Tapi manusia, jikalau dia itu datang untuk mencuri pohonnya tadi ya, tanaman-tanaman tadi seperti jagung atau Singkong. yang diambil apa Kang? Buahnya, bahkan merusak kan? Merusak. Dicabutin ya apa kan? Singkong mah enggak, apa namanya, kambingnya enggak atau domba enggak. Tapi manusia bisa gitu. Bahkan kalau ketemu oleh orang yang punyanya gitu, Iya. bahkan dia itu bisa membunuh loh Kang. Bener nggak? Benar. Itu. Makanya pendengaran, penglihatan, dan hati ini adalah potensi kita agar kita itu mengetahui tentang ayat-ayat Allah. Gitu Kang. Dengan cara kita belajar thalabul ilmi bareng-bareng gitu kan. Bahkan kita itu harus mengusung Rasulullah. Kita harus tahu tentang bagaimana sih menjalankan ayat ini kan dengan cara mengusuh kepada Rasul. Mungkin segitu Kang. Untuk selanjutnya bisa kita sharing kembali gitu. Makanya jangan sampai Quran itu tidak dimaknai oleh kita. Jangan sampai kita itu jauh dari orang-orang yang soleh, agar kita apa, tidak terkontaminasi oleh orang-orang yang menduakan Allah, orang-orang yang musyrik, orang yang maaf ya kafir. Iya. Kayak gitu menurut saya Kang. Iya. Duh, maaf Kang, saya udah telepon dulu ya. Silakan. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Ya bentar lagi Papa pulang ya. Ini lagi sharing-sharing biasa, ngobrol sama teman-teman, ngopi. Ya bentar lagi pulang ya. Ya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, Oh, nggak apa-apa Kang. Ya, kapan-kapan kita ketemu lagi ya Kang ya. terima kasih banyak Kang atas apa yang Akang utarakan kepada saya gitu kan, kasih jawaban kepada saya. Alhamdulillah. Berarti konsep selama ini saya belum mengetahui antara bersyukur antara tentang manusia ataupun bersyukur tentang Allah, ternyata beda. Insya Allah gitu kan, buat kedepannya saya ingin sharing kayak gini lagi Kang. Ya, kami tunggulah ya. Siap. Kita bareng-bareng thalabul ini. Siap. Saya juga bukan menggurui, kebenaran itu milik Allah, kesalahan milik saya sebagai makhluk. Ya. Maafkan saya jikalau ada yang tersinggung. Ya. Kapan-kapan kita ketemu Makasih lagi. banyak Kang. Sama-sama Kang. Semoga istiqomah Kang. Siap. Kasih baik. Kasih Kang ya. Iya. Kang, mohon maaf, saya duluan ya. Iya.